Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Hadi Suara, absen 17 kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan KD 3.4 tentang mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Utsmani. Materi yang saya bawakan, yang pertama, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Utsmani. 3. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Di sini ada ilustrasi gambar tentang kehidupan Daulah Utsmani dan ada salah satu tokoh pendiri Daulah Utsmani. 1. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Daulah Utsmani pada awalnya hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Turki Utsmani menjadi kerajaan yang besar bertahan dalam kurun waktu yang lama. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Di antaranya bidang pemiliteran, bidang pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan, bidang budaya, dan bidang keagamaan. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam, ditambah perselisihan antar saudara di dalam keluarga Utsmani. Berkat kecerdikan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, Muhammad I berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Dengan tekad yang kuat, Muhammad I mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya, melampaui kejayaan yang diperoleh pendiri Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Daulah Utsmani sebagai Daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh Daulah Utsmani yang pertama ada Muhammad I, berkuasa sekitar 817 sampai 834 Hijriah atau 1403 sampai 1421 Masehi. Yang kedua, Murad II berkuasa sekitar 824 sampai 855 Hijriah atau 1421 sampai 1451 Masehi. Yang ketiga, Muhammad II Al-Fatih berkuasa sekitar 855 sampai 884 Hijriah atau 1451 sampai 1481 Masehi. Yang keempat, Bayazid II berkuasa sekitar 884 Hijriah sampai 1918 atau 1481 sampai 1512 Masehi. Yang kelima, Salim I 1512 sampai 1520 Hijriah atau 918 sampai 926 Masehi. Dan yang terakhir, Sulaiman Al-Qanuni berkuasa sekitar 927 sampai 977 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Utsmani. Secara praktis, Daulah Turki Utsmani menjadi stagnan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang militer Daulah Turki Utsmani tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang teknologi dan sains. Daulah Turki Utsmani, sebagaimana juga halnya dengan dunia Islam di zaman itu, madrasah adalah satu-satunya lembaga pendidikan umum yang ada. Madrasah hanya mengajarkan pengetahuan agama, pengetahuan umum tidak diajarkan. Pada sisi lain, orang tua kurang minat memasukkan anak-anak mereka ke madrasah, lebih mengutamakan mengirim anak-anak mereka belajar keterampilan secara praktis di perusahaan-perusahaan industri tangan. Kebiasaan tersebut menambah jumlah buta huruf di Daulah Turki Utsmani. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Sultan Mahmud II mengeluarkan perintah supaya anak umur dewasa jangan dihalangi masuk madrasah. Ia melakukan perubahan kurikulum di madrasah dengan menambah pengetahuan umum. Di samping itu, Sultan Muhammad II mendirikan 2 sekolah pengetahuan umum, yakni Mekteb Ulum Edebi atau sekolah sastra dan Mekteb MD Arif sekolah pengetahuan umum. Siswa yang diterima di sekolah tersebut adalah tamatan madrasah yang mempunyai prestasi tinggi.
3. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Pasukan Inqisyariyah juga berpengaruh terhadap kekacauan-kekacauan yang timbul pada saat itu. Era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salib I, Murad III, Muhammad III, Ahmad I, Mustafa I, Utsman II, Murad IV, Ibrahim I, Muhammad IV, Sulaiman II, Ahmad II, hingga masa terakhir kekuasaan Abdul Hamid II. Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Faktor-faktor runtuhnya Daulah Utsmani: yang pertama, kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak para pemimpin Daulah Utsmani. 2. Melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Dan yang terakhir, karena gerakan oposisi sekuler. Berikut video materinya. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu kemajuan dan perkembangan ekspansi Daulah Utsmani yang demikian luas dan berlangsung cepat diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Bisa dikatakan bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Daulah Utsmani sebagai Daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, Daulah Utsmani mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Berikut masuk dalam sesi Q&A. Pertanyaan pertama, siapakah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya? Kira-kira ada yang tahu tidak? Jawabannya yaitu Muhammad I. Pertanyaan kedua, apa nama dua sekolah yang didirikan oleh Sultan Mahmud II? Kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya yaitu Maktab-i Ulum UEDB atau Sekolah Sastra dan Maktab-i MD Arif yaitu Sekolah Pengetahuan Umum. Pertanyaan ketiga, apa penyebab kemunduran Daulah Utsmani? Penyebab kemunduran Daulah Utsmani karena lemahnya penguasa Daulah Utsmani dan lemahnya sistem pemerintahan. Pertanyaan keempat, kapan Daulah Utsmani berakhir? Kira-kira ada yang tahu tidak kapan Daulah Utsmani berakhir? Jawabannya, Daulah Utsmani berakhir pada tahun 1909 Masehi dan benar-benar dihapuskan pada tahun 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Berikut referensinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.